Baiklah, sekarang kita mulai saja, ya, karena waktunya sudah melebihi batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa dulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berlangsung dengan baik. Ya, berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sehat kalian? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Nah, ya, seharusnya kalau kita mau mulai bekerja atau belajar, kita harus sarapan dulu atau diisi perutnya. Supaya apa? Supaya energi di dalam tubuh itu bisa timbul sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu ya, lain kali ya. Oke, ya. Jadi saya harapkan, saya ingatkan agar tidak bosan-bosan untuk selalu mempelajari pelajaran ya. Ayo siapa itu yang suka usil mengeluarkan temannya ya. Nanti saya tahu loh itu. Siapa yang suka mengeluarkan temannya itu. Tidak boleh, kalian tidak boleh berbuat seperti itu. Jangan mengganggu teman yang lain. Ya. Jadi temannya ingin mengikuti pelajaran, kalian jangan berbuat seperti itu. Ya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa kalian itu harus selalu mengikuti pelajaran daring ini. Ya. Jadi tidak usah merasa bosan ya untuk mengikuti pelajaran. Karena dengan mengikuti pelajaran maka ilmumu akan semakin bertambah. Ayo perhatikan ya. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Coba angkat tangan. Siapa yang tadi malam sudah belajar? Sudah belajar tadi malam? Ya, Muhammad Naufal. Apa yang kamu pelajari Muhammad Naufal? Tentang apa? Devi, Nurul. Apa yang kalian baca tadi malam? Yang dipelajari apa? Peta, Bu. Ya, apa? Peta. Oke, bagus. Jadi pelajaran yang lalu. Pelajaran minggu lalu kita sudah bahas mengenai peta. Itu yang harus kamu pelajari. Ya. Kemudian kalau bisa selain pelajaran yang lalu juga pelajaran yang akan datang. Oh, kemarin sudah membahas peta. Sekarang apa ya? Dilihat di buku paket. Nah, kamu baca walaupun sebentar sehingga nanti kalau Bu Rini menjelaskan, kamu akan tahu, akan bisa nyambung. Oh, ini tadi yang saya baca. Gitu ya. Ya, coba sebelum saya melanjutkan untuk pelajaran kali ini, saya akan bertanya dulu tentang pelajaran lalu. Coba, apa peta itu? Ayo, lambaikan tangan, tunjuk jari siapa yang bisa menjawab. Ayo tunjuk jari dulu kalau mau menjawab. Biasakan seperti itu. Apa peta itu? Ya, kemarin sudah mempelajari. Saya mau tahu, apakah pelajaran kemarin bisa masuk ke pikiranmu atau tidak? Silakan, ayo tunjuk jari. Apa peta itu? Apa peta itu? Ayo, ya, silakan. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, 100 buat Sylvia. Ya, ternyata apa yang saya sampaikan kemarin kalian masih ingat. Pertanyaan kedua, ya, coba komponen-komponen peta itu ada berapa?
Sebutkan 4 saja. Ayo, siapa? Tunjuk jari. Ayo. Silakan. Komponen-komponen atau unsur-unsur peta itu ada berapa? Oh, Sylvia lagi. Ayo, coba yang lain mana? Ada berapa, Sylvia? C, orientasi utara. D, simbol peta. Ya, bagus. Jadi, komponen peta itu ada 8. Ya. Jadi, dari 8 itu kamu bisa menjawab berapa? Kalau kamu bisa menjawab 8, berarti kamu bisa mencapai keberhasilannya 100%. Kalau hanya 40, kalau hanya 4 berarti hanya 50%. Ya. Kalau hanya 2 berarti hanya 25%. Ya, jadi yang namanya belajar itu harus ada perubahan. Tadinya tidak tahu tentang peta, setelah diberi pelajaran menjadi tahu. Nah, berarti ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi nah, tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya belajar yang berhasil. Kalau tadinya tidak tahu, kok tetap tidak tahu, berarti belajarnya tidak berhasil. Ya. Coba sekarang saya mau tanya lagi. Warna biru pada peta, pada simbol peta, melambangkan apa? Ayo siapa? Tunjuk jari. Anggi mana Anggi? Anggi coba apa ya? Kedalaman laut. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang paling tepat, warna biru, simbol biru adalah melambangkan wilayah perairan. Ya, makin biru warnanya, maka kedalamannya makin tinggi. Ya, warnanya kalau muda berarti dangkal, makin biru, semakin tua warna birunya berarti kedalaman laut itu makin dalam. Untuk warna kuning, ayo siapa yang tahu? Kuning. Atika mana Atika? Oh, Devi coba lagi Devi. Ya, ulangi. Dataran tinggi. Dataran tinggi itu warnanya apa? Coba. Mama Nova, dataran tinggi warnanya apa? Warnanya kuning. Untuk dataran rendah warnanya hijau. Ya. Oke, ya. Ya itu sepintas mengenai pelajaran yang lalu. Jadi saya harapkan besok lagi apa yang sudah diajarkan itu pada malam harinya sebelum pelajaran paginya disampaikan lagi, maka harus kamu pelajari, ya. Biasakan untuk belajar, walaupun sebentar, ya, tapi berulang-ulang itu akan lebih baik, ya. Oke, ya. Untuk kesempatan kali ini saya nanti akan melanjutkan. Ya, kalau kemarin kita membahas mengenai pemahaman lokasi melalui peta, ya. Jadi kalau kita ingin menemukan suatu lokasi atau tempat, kita bisa melihat di mana? Di mana? Kalau kita ingin mendatangi suatu lokasi, kita akan menemukan suatu tempat atau objek yang belum kita ketahui. Kita melihatnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Ayo. Dari peta.
Jadi kamu ya jatuh positif. 10 bulan itu lah. Sudah terus kalau lagi Oke ya. Jadi kalian tunggu sebentar. Oh. Iya. Ya, ini ya kali ini kita akan membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Bisa dilihat ini tayangan saya ini? bisa. Bisa dilihat tayangan saya letak dan luas Indonesia? Bisa. Oke, ayo semuanya konsentrasi ke pelajaran. Ya, jadi tidak sambil bermain-main. Siapkan buku paket, buku catatan, dan buku pekerjaan, buku tugas. Ayo silakan dicari dulu. Buku paketnya dicari, diletakkan di samping, buku catatan, pulpen, dan sebagainya disiapkan dulu. Saya tunggu sebentar. Sudah ketemu bukunya? Sudah ketemu bukunya? Oke, buku paketnya bisa dibuka halaman 16. Sudah? Halaman 16. Ya, kalau sudah, kemudian buku catatannya juga ada siapa? Nanti kalau ada hal-hal yang penting, ya, maka perlu kalian catat. Ayo yang ngomong terus, didengarkan. Tulis di buku catatan kalian, letak dan luas Indonesia. Ayo konsentrasi yang lain. Sudah kalian catat? Bentar. Ya, saya tunggu. Tulis dulu letak dan luas Indonesia. Ayo, tidak boleh berguru kalau saatnya pelajaran. Oke ya. Kita lanjut. Ya, ini tujuan pembelajaran. Jadi pada pagi hari ini, setelah nanti pelajaran selesai, diharapkan kalian bisa 1. Menjelaskan pengertian letak astronomis dan letak geografis. Jadi nanti saya tanya, apa itu letak astronomis, apa letak geografis, harus bisa. Ya, sekarang belum bisa, nanti setelah diberi pelajaran harus bisa. Yang kedua, ya, nanti kamu juga diharapkan bisa menjelaskan letak wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis dan letak geografis. Ya, jadi kalau nanti dilihat dari letak astronomis dan letak geografisnya, Indonesia itu terletak di mana? Nah, itu kamu harus tahu nanti. Yang ketiga, diharapkan setelah pelajaran selesai, kalian dapat menyebutkan pengaruhnya apa letak astronomis dan letak geografis itu terhadap wilayah Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya, ya. Oke, kita lanjut tayangan berikutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, ya. Coba saya tanya, menurut kamu,
Ya. Indonesia itu kalau dilihat terletak di mana toh? Di permukaan bumi ini Indonesia itu letaknya di mana menurut kamu dulu? Indonesia itu berada di mana? Pernah melihat peta Indonesia? Pernah. Pernah. Menurut kamu Indonesia itu terletak di mana? Wilayahnya terletak di mana? 6 derajat lintang utara, minus 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat. Jujur. Timur. 6 derajat lintang sampai utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, itu kalau dilihat dari letak astronomis ya. Jadi letak Indonesia itu bisa dilihat dari 3 sudut ya. Yang pertama dilihat dari letak astronomisnya. Ya. Yang kedua bisa dilihat dari letak geologisnya. Bisa dilihat juga dari letak geologisnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari garis lintang dan garis bujur, Indonesia itu berada di mana? Nanti bisa kita lihat di peta. Kemarin kita sudah bahas mengenai peta. Kalau dilihat dari letak, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain, dari wilayah-wilayah Indonesia terletak di mana? Nanti akan kita pelajari seperti itu. Oke ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai letak astronomis Indonesia. Ya. Apa toh letak astronomis itu? Nah, bisa kamu lihat di situ, bisa kamu catat. Ya, kalau perlu itu bisa kamu catat. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Ya. Saya ulangi, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Garis lintang itu garis khayal. Jadi garisnya itu kelihatan lembut, ya. Jadi sebenarnya di dalam lingkaran bola dunia itu tidak nampak garis ya. Ini garis ini ya, untuk menunjukkan ya, untuk memberikan bantuan kepada kita. Oh, ternyata di dalam permukaan bumi itu ada ya garis khayal ya. Garis khayal yang melingkari bumi dari arah timur hingga ke barat. Itu namanya garis lintang. Jadi arahnya melintang. Ya. Garis ini melintang. Ya, melingkari bumi dari timur ke barat. Garis bujur ini garis khayal yang menghubungkan bumi kutub utara hingga kutub selatan. Ya, coba kita lihat dulu ini untuk garis lintang dari ini. Coba lihat tayangan ini, ya. Jadi yang disebut dengan garis lintang itu ini ya, ini garis yang melintang dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Ini juga disebut garis lintang. Ya. Jadi garis khayal, garis ini sebenarnya tidak ada kalau dalam bumi. Ya. Garis lintang ini adalah garis khayal yang melintang, melingkari bumi dari arah timur ke arah barat. Ini namanya garis lintang. Lalu garis bujur yang mana? Ini yang garis bujur. Nah, ya, menghubungkan kutub utara hingga kutub ke selatan. Ini garis bujur. Ini juga garis bujur. Ya. Jadi garis khayal yang menghubungkan kutub utara ke selatan atau sebaliknya dari selatan ke utara. Ini juga. Ya. Kita kembali ke tadi. Mengenai garis lintang dan garis bujur, jelas tidak? Halo.
Hai. Ya, mengenai garis lintang dan garis bujur sudah jelas atau belum? Ayo yang lain mana jawabannya? Sudah. Ya, jadi garis lintang itu garis yang melingkari bumi dari timur ke barat yang tadi. Garis bujur, garis yang menghubungkan bumi kutub utara hingga ke kutub selatan. Nah, jadi ini letak astronomis itu apa? Letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, berikutnya. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada, nah kalau dilihat dari garis lintang dan garis bujur, Indonesia itu terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Sedangkan terletak pada garis bujurnya itu 95 bujur timur, sampai dengan 141 bujur timur. Ya, coba saya akan menjelaskan kenapa Indonesia kok terletak pada garis lintang ini 6 derajat LU sampai 11 LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT. Coba ini dengan melihat ke sini kamu nanti akan tahu. Nah ini ya letak astronomis ya, dilihat dari garis lintang. Garis lintang itu kan ini tadi garis gajah yang melintang dari timur ke barat, namanya garis lintang. Garis lintang. Kalau dilihat dari garis lintang, wilayah Indonesia yang paling utara ini berada di garis lintang 6 derajat LU ini ya. Lihatnya ke sini. Di ujung Pulau Sumatera. Ini ada Pulau W ya. Ini terletak pada garis lintang 6 derajat LU. Sedangkan wilayah Indonesia yang paling selatan, yang paling bawah yaitu Pulau Rote ini ya. Di sini ini terletak pada 11 derajat lintang lintang selatan. Ini keliru, ini berarti gambar ini ya. Coba ini ya. Jadi harusnya 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS. Bumi ini dibelah menjadi 2, yaitu pada 0 derajat ini. 0 derajat ke atas namanya lintang utara. 0 derajat yang ke selatan, ke bawah, namanya lintang selatan. Ya, jadi wilayah Indonesia kalau dilihat dari garis lintangnya, bagian utara ini menunjukkan angka 6 derajat lintang utara, sedangkan yang paling selatan menunjuk ke angka 11 derajat LS. Ini salah ya, bukan LU, tapi LS. Lintang selatan, ini lintang utara. Gitu ya. Nah, ini mengenai letak astronomis tadi. Ada pertanyaan mengenai letak astronomis? Tidak. Kita lanjut. Ya. Ini tadi yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, apa pengaruh letak astronomis terhadap wilayah Indonesia? Ya, karena berada di garis lintang tadi, yaitu 6 LU sampai 11 LS. Apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya ini, Indonesia menjadi beriklim tropis. Wilayah Indonesia beriklim tropis. Apa? Beriklim tropis atau apa? Beriklim panas. Nah, ciri-cirinya bagaimana wilayah yang beriklim tropis? Ciri-cirinya ini. Ya, karena Indonesia beriklim tropis, maka tingkat kelembapan dan suhu udara di wilayah Indonesia itu tinggi. Suhunya tinggi. Ya, tingkat kelembapannya juga tinggi.
Yang kedua, intensitas curah hujannya tinggi. Indonesia sering terjadi hujan kan? Ya. Kemudian yang ketiga, wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Setiap hari kita bisa menikmati matahari. Nanti berbeda dengan daerah yang iklimnya itu subtropis utawa dingin. Karena kita beriklim tropis, maka kita bisa mendapatkan, bisa melihat sinar matahari sepanjang hari. Ya. Nah, yang keempat, memiliki hutan hujan tropis. Ya. Ya. Sekarang saya akan bertanya, kenapa Indonesia kok termasuk beriklim tropis? Nah, coba lihat tayangan ini. Nah, ini ada pembagian iklim matahari. Ya, ini adalah bola dunia. Bola dunia ini dibelah menjadi dua oleh garis khatulistiwa. Ini, ya, garis khatulistiwa. Ini juga bisa disebut garis ekuator atau disebut garis lini. Ya, bisa disebut garis lintang yang besarnya 0 derajat itu disebut garis khatulistiwa. Nah, jadi garis khatulistiwa ini membelah bumi menjadi dua, yaitu bumi bagian utara, ini dari 0 derajat ke atas, ini namanya bumi bagian utara. Kemudian yang ke bawah namanya bumi bagian selatan. Ya, jadi bumi terbelah menjadi dua, yaitu dibelah oleh garis khatulistiwa yang besarannya 0 derajat menjadi dua utara dan selatan. Nah, dari garis lintang ini garis lintangnya ini garis lintang, ini garis lintang, ini garis lintang ini. Nah, ini pembagian iklimnya seperti ini. Ya. 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara ini beriklim tropis. Ya, 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan juga beriklim tropis. Jadi wilayah iklim tropis itu yang berwarna hijau ini, iklimnya tropis. Ya, besarnya berapa? Ya ini mulai 23,5 derajat LU sampai dengan 23,5 derajat LS. Itu disebut iklim tropis. Ya. Kemudian 23,5 derajat sampai 35 derajat LU lintang utara disebut ya iklim subtropis. Nah, yang bagian selatan 23,5 derajat sampai 35 derajat lintang selatan ini juga beriklim subtropis. Jadi yang warnanya coklat ini iklim subtropis. Yang berwarna biru ini adalah iklim sedang. Ini, ya. Nah, besarnya adalah sekian ini 35 derajat LU sampai dengan 46,5 LU. Ya. Kemudian yang berwarna abu-abu adalah beriklim dingin atau iklim kutub. Besarnya berapa? 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara. Yang di sini ya 66,5 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Atau disebut ini adalah kutub selatan, ini kutub utara. Ya. Sekarang pertanyaan, kenapa Indonesia kok beriklim tropis? Tadi berapa? Dilihat dari garis lintangnya, Indonesia itu terletak pada garis lintang berapa? Siapa yang tahu? Dilihat dari garis lintang, Indonesia terletak pada garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 191 bujur timur. Dengarkan ya, kalau yang ditanya terletak pada garis lintang, jawabnya hanya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Tuh. Kalau ditanya terletak pada garis bujur berapa, jawabnya 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, begitu ya.
Ya. Jadi garis lintangnya itu yang 6 LU sampai 11 LU itu garis lintang. Bujurnya 95 BT sampai 141 bujur itu namanya bujur garis bujur. Kalau astronomis kan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur, maka dua-duanya disebutkan. Jadi kenapa Indonesia beriklim tropis? Karena letak Indonesia itu berada di antara ini. Kan wilayah tropis itu 23,5 LU sampai 23,5 LS. Indonesia hanya LU-nya 6, sebelahnya LS. Berarti wilayah Indonesia berada di sini. Nah, coba kamu lihat itu di buku paket halaman 17. Wilayah yang diarsir itulah wilayah yang beriklim tropis. Sudah kamu lihat, kamu buka paketnya halaman 17 ya. Jadi wilayah yang diarsir pada buku paket halaman 17 itu kan ada peta dunia. Wilayah yang diarsir itulah adalah wilayah iklim tropis. Seluruh wilayah Indonesia berada di daerah yang diarsir. Berarti wilayah Indonesia semuanya beriklim tropis. Ya. Kemudian ini, tadi pengaruhnya ada 2. Pengaruh letak astronomis terhadap wilayah. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis. Yang mana karena beriklim tropis, ini menyebabkan ini, ya, tingkat kelembapannya tinggi, suhu udaranya tinggi, intensitas curah hujannya tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, memiliki hujan tropis. Pengaruh yang kedua ini, mempengaruhi perbedaan waktu di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, ini kalau ini dari garis bujur ini, kalau ini tadi pengaruh dari garis lintang. Indonesia beriklim tropis. Kalau dari garis bujurnya ini, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Coba perhatikan ini. Nah, ini. Jadi karena garis bujurnya yang ini, yang dari arah utara ke selatan ke atas ke bawah ini namanya garis bujur. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Ya, ini adalah yang paling barat, itu adalah wilayah Indonesia bagian barat. Ini adalah waktu Indonesia bagian tengah. Dan ini adalah wilayah Indonesia bagian timur. Kalau kamu lihat tayangan ini, coba sebutkan, ya, pulau mana sajakah yang termasuk wilayah Indonesia bagian barat? Pulau mana? Pulau mana yang termasuk waktu Indonesia bagian barat? Pulau Jawa. Ya, mana lagi? Kalimantan Barat. Kalimantan sebagian, tidak seluruhnya kan. Kalimantan sebagian. Ada yang ikut barat, ada yang ikut tengah. Terus mana lagi? Selain Sumatera seluruhnya, kemudian sebagian Kalimantan. Yang termasuk WIB mana? Mana? Jawa. Seluruh pulau Jawa. Ya, Jawa seluruhnya masuk Indonesia bagian barat. Sekarang perhatikan, yang wilayah Indonesia bagian tengah. Bagian tengah, mana saja? Sulawesi. Seluruh pulau di Sulawesi. Nah, mana lagi? Sebagian Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Ini. Terus mana lagi? Mana lagi? Mana ini yang bawah ini? Mana?
Pulau mana? Ayo. Pulau Bali. Pulau Bali dan juga sebelahnya pulau apa? Ini Bali, sebelahnya Nusa Barat. baik barat atau timur, semuanya ikut masuk wilayah Indonesia bagian tengah. Sekarang kita ke timur, wilayah Indonesia bagian timur meliputi pulau mana saja? Seluruh Pulau Papua. Ya, terus satu lagi. Maluku. Ya, jadi waktu Indonesia bagian timur meliputi seluruh pulau di Papua dan juga di Maluku. Nanti untuk provinsi-provinsinya nanti saya suruh saya kasih tugas untuk mencari provinsi mana saja yang termasuk WIB, WIK dan WIT. Ya, nanti kamu bisa membuka buku, mencari di internet atau sumber-sumber yang lain. Jadi ini ya, karena garis bujurnya ini menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Di mana antara waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah terpautnya berapa jam? Siapa yang tahu? 1 jam. Antara timur dengan tengah terpaut 1 jam. Antara tengah dengan barat terpaut 1 jam. 1 jam. Kalau timur dengan barat terpaut 2 jam. 2 jam. Kalau Papua sekarang jam 9, berapakah di Jawa? 11. 11 ditambah 2 jam ya. Jadi kalau Papua jam 9, maka di Sulawesi tambah 1, 10. Di Jawa tambah 1 lagi, jadi 11. Sebaliknya, kalau di Jawa itu jam 12, berapakah di Maluku? 13. Jam 13. Ya. Berapakah di Papua? 14. Iya. Oh, pinter. Ya, ini mengenai tadi pengaruh letak astronomis dan letak astronomis terhadap wilayah Indonesia. Ada 2 ya. 1, Indonesia beriklim tropis. Ini disebabkan karena garis lintangnya tadi. Indonesia berada di antara 23,5 derajat LU dan 2,5 derajat lintang selatan. Maka Indonesia beriklim tropis. Yang kedua, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Ada pertanyaan mengenai letak astronomis? Ada pertanyaan? Tidak. Silakan bertanya, tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Tadi yang pertama pengertiannya. Apa itu letak astronomis? Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Kemudian secara astronomis Indonesia terletak pada garis lintang dan bujur berapa? Sudah, ya. Kemudian apa pengaruhnya? Ini sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Oke, kok diam saja ya? Begini jadi nggak tahu nih jelas atau tidak. Kalau begitu kita lanjut, ya. Keuntungan letak astronomis bagi wilayah Indonesia. Karena Indonesia tadi beriklim tropis, ya, maka tadi kan jadinya curah hujannya tinggi, sinar mataharinya menyinari sepanjang tahun. Nah, karena mendapatkan cukup sinar matahari dan juga hujan, maka jenis flora dan fauna di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, banyak kita jumpai daerah yang tanahnya subur, ya, karena cukup air hujan, cukup panas. Kemudian Indonesia memiliki banyak hutan yang lebat, itu juga disebabkan karena curah hujan dan juga sinar matahari. Yang kedua, keuntungannya cuaca di Indonesia tidak terlalu ekstrim. Ya, jadi karena ini cuacanya itu panas, jadi tidak
sering terjadi badai seperti yang ada di luar Indonesia, ya. Sering terjadi cuaca yang ekstrim, ya, terjadi badai, kemudian jadi angin ribut dan sebagainya. Yang ketiga, dapat membedakan waktu siang dan malam. Nah, Indonesia itu mengalami siang dan malam selama masing-masing 12 jam, ya. Kalau siang mendapatkan sinar matahari yaitu dari jam 6 sampai pagi sampai sore, kemudian yang malamnya jam 6 malam sampai pagi, sehingga kita bisa membedakan waktu siang dan malam. Berbeda nanti dengan daerah-daerah yang bereklim dingin, ya, atau bereklim sedang ekstrim. Nah, mereka waktu siang dan malamnya itu tidak seperti kita, tidak 12 jam, 12 jam. Ada yang waktu siangnya lebih pendek, ada yang waktu malamnya lebih pendek. Nah, kita beruntung di wilayah Indonesia yang memiliki iklim tropis. Yang kedua, Indonesia kaya akan hasil pertanian dan hutan. Yang disebabkan karena apa? Karena tadi yang tanahnya subur, ya, kemudian suhunya tinggi, kemudian mendapatkan penyinar matahari sepanjang hari. Ini menyebabkan hasil pertanian, ya, di wilayah Indonesia itu banyak sekali, ya. Bahkan juga hutan, juga banyak terdapat hutan yang hutan hujan tropis, ya, hutan yang lebat di wilayah Indonesia itu masih banyak. Ini disebabkan karena letak astronomis. Oke, letak astronomis sudah selesai. Kita lanjut ke letak geologis. Apa letak geologis itu? Letak geologis adalah letak suatu wilayah dibandingkan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah. Jadi kalau dilihat dari wilayah-wilayah di sekitarnya, Indonesia itu terletak di mana? Itu namanya letak geografis. Ya, secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, lihat tayangan ini. Nah, ini letak geografis Indonesia. Ya, wilayah Indonesia adalah ini, yang berwarna kuning ini, ya, kuning agak tua ini. Indonesia itu kalau dilihat dari letak, ya, dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya, Indonesia berada di antara dua samudra ini. Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian juga terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Berarti Indonesia ini memiliki letak yang sangat strategis. Ya, letak yang strategis, diapit oleh dua samudra dan dua benua. Ya, ini namanya letak geografis. Nah, apa pengaruhnya? Ya, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Ya, ini ada pengaruhnya terhadap wilayah Indonesia. Ya, pengaruhnya adalah yang pertama, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ya, nah, memiliki dua musim ini karena dipengaruhi adanya angin muson. Ya, angin muson. Jadi di Indonesia ini ada dua angin muson. Angin muson barat dan angin muson timur. Ya, angin muson barat ini bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Saya lihat ini lagi, ya. Jadi Indonesia memiliki dua musim. Musim itu dipengaruhi oleh angin muson. Jadi angin muson yang bergerak dari benua Asia menuju Australia karena melalui lautan yang luas, ada lewat Samudra Hindia, ada melalui
Laut Cina Selatan, ada yang melalui Samudra Hindia. Nah, ini karena melalui lautan yang luas, maka angin tersebut membawa titik-titik air yang melalui wilayah Indonesia. Nah, akhirnya jatuh di wilayah Indonesia sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Ya, saya ulangi ya. Jadi angin muson itu bergerak dari benua Asia menuju ke Australia. Karena bergeraknya melalui lautan yang luas, membawa titik-titik air, maka menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim penghujan. Ini terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Yang kedua, musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi pada bulan April sampai Oktober. Jadi kebalikannya. Oktober sampai April musim penghujan, kemudian April sampai Oktober musim kemarau. Kalau ini disebabkan apa Indonesia mengalami musim kemarau? Karena ada angin muson yang bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia. Jadi setiap 6 bulan sekali, ya, angin itu berpindah arah. Ya, pada bulan April ini angin berubah arah dari benua Australia menuju ke Asia. Karena melalui lautan yang sempit dan daerah padang pasir, maka angin yang dibawa tidak mengandung uap air. Sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, berikutnya. Indonesia memiliki iklim laut. Kenapa Pak memiliki iklim laut? Karena wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut, baik laut yang sempit maupun yang luas. Jadi Indonesia memiliki iklim laut. Indonesia kan merupakan negara maritim. Karena apa? Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dikelilingi oleh laut. Yang ketiga, Indonesia memiliki aneka ragam flora dan fauna, memiliki aneka macam budaya, memiliki aneka macam jenis agama, ya. Yang mana ini disebabkan karena apa? Karena dibawa oleh ya orang-orang asing yang melalui wilayah Indonesia, ya. Jenis tanaman, jenis hewan, kebudayaan, ya, atau agama, bahasa dan sebagainya. Yang keempat, Indonesia menjadi jalur lalu lintas internasional. Ya, jadi kalau bangsa-bangsa Asia mau ke Eropa, ya, maka ini akan melalui wilayah Indonesia. Ya, ya, jadi baik itu lewat udara maupun perairan. Ini akan melalui Indonesia sehingga menjadi jalur lalu lintas internasional yang ramai, menghubungkan ya antara Asia, bangsa Asia dengan Eropa. Keuntungannya letak geografis bagi Indonesia. Ya, devisa negara menjadi bertambah. Karena apa? Banyak orang yang masuk ke Indonesia, misalnya untuk berwisata. Ya. Kemudian ada yang melakukan ekspor impor ke wilayah Indonesia. Ya, ada yang melakukan penerbangan melalui Indonesia. Semuanya ini akan bisa menambah devisa negara. Yang kedua, produk-produk dan tempat wisata di Indonesia menjadi dikenal di dunia. Yang keempat, perkembangan iptek di Indonesia semakin bertambah besar. Ya, itu keuntungan letak geografis bagi wilayah Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Jadi, itu untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Kalau nanti kurang jelas, maka kalian bisa membaca dari buku paket halaman 16 sampai dengan halaman 20, ya. Nanti bisa di sana. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pelajaran kali ini akan saya tutup.
Jangan keluar dulu ya. Iya, Bu. Oke ya. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa masuk ke pikiran kalian. Maka pelajaran kali ini akan saya akhiri dengan berdoa kembali. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugas akan saya kirim lewat tim ya. Ya, nanti kamu bisa ya, silakan bisa keluar istirahat dulu. Sambil ya, makan-makan dulu, nanti mengikuti pelajaran yang kedua ya. Suara nih. Lah Bapak mau Ya. apa? Silakan keluar boleh. Kalau iki lurus. Mau bilang tunggu ya.